Halo, apa kabar? Saya Giorgio Ferraro, Senior Research Analyst di PT Valvori Asia Futures. Welcome to Valvori News. Hari ini saya akan menyampaikan research report terbaru kami mengenai meeting European Central Bank yang mendatang. Baik, jadi ini waktu yang menjelang European Central Bank meeting. Terutama meeting dari European Central Bank yang kemarin cukup penting sebab presidennya Mario Draghi menggunakan kata serious concern. Kata ini dia mengkaitkan dengan kurs euro yang terlalu mahal, jadi merugikan para eksportir di sana. Dan juga ada masalah inflasi rendah maupun ada ketakutan untuk deflation. Dia juga sebut satu kalimat yang mirip-mirip dengan janji. Dia bilang ECB comfortable dengan bertindak pada bulan Juni ini jika itu dibutuhkan. Berarti Draghi membuat meeting yang sekarang ini sangat penting. Meeting akan terbagi dua hal yang penting. Pada jam 6:30 malam akan ada keputusan soal suku bunga. Dan kemudian jam 7:30 ada press conference dari Mario Draghi. Kalau tidak terjadi apa-apa ya setelah macam janji itu, kredibilitas dari ECB itu akan turun secara drastis, jadi itu kemungkinan kecil. Kita tahu dari media massa bahwa presiden dari Central Bank serta anggotanya, mereka sedang mempertimbangkan segala opsi. Terus kita pernah baca satu survei yang menarik dari Bloomberg, yang menunjukkan bahwa dari 50 pakar ekonomi yang diinterview, 44 mereka beranggapan akan ada cut di deposit rate yang akan memaju dalam zona negative interest rates. Jadi kalau uang nganggur malah bayar. Mengenai benchmark rate, hanya 2 pakar di antara 50 itu mereka pikir tidak akan diturunkan juga. ECB juga sedang bekerja atas proposal untuk long-term refinancing operation. Terus ada kemungkinan asset purchases, pembelian aset, tapi ini opsi yang kemungkinannya cukup kecil, dianggap kecil. Itu memang opsi yang paling efektif sebenarnya. Terus ada juga opsi-opsi yang lain, berarti kita agak bingung juga. Agak susah untuk kita untuk membaca semua yang akan disebut dan akan dilakukan. Susah dipertimbangkan untuk kita, bukan pakar ekonomi. Jadi kita harus lihat harga. Ya sebenarnya kita selalu akhirnya harus lihat harga. Kita bisa melihat di sini bahwa setelah terjadi meeting itu kemarin harga turun drastis, nge-flat sebentar, turun drastis lagi, kemudian masih turun, cuman mulai mengambil pola yang agak gimana ya, ini seperti, sebenarnya bagian ini seperti separuh dari mangkok. Nah, sekarang apakah mau maju dalam bentuk mangkok, jadi mulai naik-naik lagi, atau akan turun lagi. Ini 2% ya, dia turun terhadap US dollar. Pada sekarang ini, spekulatif position di pasar berjangka lebih banyak yang jual daripada yang beli. Jadi sepertinya pasar yakin bahwa euro akan masih lanjut turun. Akan tetapi kita harus hati-hati sebab hal seperti ini suka memancing yang kita bilang sell the rumors and buy the fact. Maksudnya orang-orang sudah bertindak di sini sebelum news itu diedar. Ya, Anda yang main di pasar seperti ini harus selalu ingat bahwa ini namanya pasar futures. Walaupun mungkin itu ada juga pasar cash atau spot seperti forex. Tapi semua pasar ini dibuat oleh orang-orang yang namanya spekulator. Jadi semakin pasar yakin untuk satu hal yang akan terjadi dalam masa akan datang, semakin mereka sudah bertindak sebelum hal itu terjadi. Jadi kita melihat ini cuma janji untuk akan bertindak Mr. Draghi dan efeknya sudah cukup terjadi.
sering dalam situasi seperti ini, nanti dirilis newsnya, pasar ambil profit, jadi harga balik arah. Tapi saya kira ini kali ini masih ada peluang untuk harga lanjut turun. Atau juga tidak, tergantung opsi apa yang mereka akan ambil dari yang kita bilang tadi. Nah, setelah hari kemarin sebenarnya sudah ada koreksi yang cukup strong. Di sini sebenarnya ada level penting ini, terus dari high-nya ada juga resistance yang lain, dan di sini pasti juga banyak stop loss yang ledak yang mengakibatkan harga naik. Tapi juga pasti ada orang yang memutuskan di situ untuk bilang ya udah saya ambil profit aja. Kemudian untuk sementara ini harga nge-flat. Pada saat ini belum break low lagi. Nah, jadi kita cari level-level yang penting supaya kita bisa membaca bagaimana reaksi pasar pada kata-kata Mario Draghi yang mungkin agak gelap bagi kami. Kita bisa membaca itu dari technical analysis. Di sini kita ada weekly chart supaya kita bisa melihat bagaimana ceritanya long term. Kita selalu harus lihat dari chart yang besar, walaupun kita main di chart yang kecil-kecil. Mungkin. Nah, ini ada beberapa support resistance yang miring, yang hijau, yang saya letakkan. Kemudian ada sebenarnya ini tidak terlalu kelihatan bagaimana mulai, tapi garis merah ini downtrend line yang lama. Pernah ditembus sedikit, kemudian harga gagal untuk melanjutkan ke atas dan balik lagi di bawah yang sekarang ini resist, downtrend line yang dulu. Kita sudah bisa melihat di sini ada satu daerah di mana harga sedang main. Terus juga kalau kita memperhatikan Relative Strength Index yang di bawah ini, kita bisa melihat bahwa ini ada macam divergence. Maksudnya, kalau kita melihat ini ada satu low, harganya sekarang ini lebih tinggi dari low itu. Akan tetapi, kalau kita lihat indikator ini yang membaca momentum dari harga, kita bisa melihat bahwa sudah pernah turun cukup drastis. Sebab sebenarnya lebih rendah daripada titik RSI yang sama dengan titik harga yang di atas. Itu menunjukkan bahwa memang ada tekanan turun yang strong, ya, strong bearish momentum. Ini chart yang tadi cuman agak lebih fokus ke action yang sekarang ini. Kita bisa melihat bahwa ada terutama ada resistance yang kuat 1.3925. Di bawah juga ada level yang dekat itu. Ini satu merupakan Fibonacci extension, yang di bawah ini ada Fibonacci retracement. Jadi ini daerah yang sangat kuat, susah ditembus. Di bawah yang penting sekali 1.35 itu level psikologis, dan juga kelihatan support resistance yang kuat. Di sini terlihat ini, dan kemudian masih bertahan di sini dan bertahan di sini. Kita pindah ke daily chart sekarang ini. Kita bisa melihat bahwa ini saya tambah beberapa studi yang lebih short term. Yang garis-garis biru ini, 1, 2, 3, mereka inklinasi yang sama dan cenderung jalan sebagai support dan resistance. Ini kita lihat pernah jalan dan kemudian harga macet di situ, baru bisa betul-betul tembus di bawah ini, dia akselerasi ke bawah. Kemudian dia sedang bertahan di situ. Ada satu lagi yang di bawah, ya. Sama saja dengan garis yang hijau, mereka ini ikut proporsi Fibonacci. Nah, ini juga ada yang di bawah ini. Ini mancing saya untuk pikir satu skenario di mana setelah kata-kata dari Draghi masih ada reaksi turun
yang cukup ke dalam sebelum baru nanti profit taking. Sebab ini pergerakan yang sudah panjang sebenarnya. Belum ada koreksi yang benar, yang signifikan. Jadi kita di sini lebih fokus lagi, kita bisa melihat dengan lebih persis di mana level-level yang kita harus observasi sekarang. Di mana ada kira-kira harga sekarang di grafik, itu satu level yang penting. Terutama, nah di atas ada yang very strong area ini, kita bisa melihat banyak garis support resistance yang ketemu di sekitar daerah itu. Tapi itu masih jauh banget dari harga. Jadi kalau kita mau perhatikan resistance yang dekat, kita ada area 1.363 serta 1.36. Kemudian ada level di tengah 1.3567. Dan kemudian ada target di bawah. Ya. Jadi garis hijau ini, garis biru ini, keduanya mendekat dengan 1.35. Kalau ini hari Kamis akan agak lebih di bawah 1.348 ya, 350-an. Jadi kita bisa melihat ada dua target yang menarik. Dari situ saya kira kalau itu tercapai akan ada reaksi naik profit taking yang benar. Jadi untuk merangkum kembali efek dari tindakan yang besok akan dilakukan sama Mario Draghi sudah banyak dalam harga sekarang ini. Tapi ada kemungkinan bahwa masih akan ada efek yang lebih lanjut. Lagi pula ada banyak kemungkinan segera atau sedikit lambat terjadi profit taking. Sebab euro sejak meeting yang sebelumnya sudah begitu banyak turun dan belum ada aksi profit taking yang begitu signifikan. Tentu kalau European Central Bank ambil tindakan yang lebih kuat dari yang diperkirakan, akan ada efek yang jauh lebih kuat. Sebaliknya, kalau siapa tahu akhirnya cuma ngomong-ngomong toh, harga akan balik cepat dan akan banyak maju ke atas gara-gara kekecewaan pasar. Sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Valbury News yang berikutnya.